Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Anak-anakku semua, sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa sama-sama ya. Kita awali dengan membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa perlengkapan apa saja nih yang harus disiapkan. Yang pertama, siapkan buku paket agamanya. Terus yang kedua, LKPD-nya. Terus yang ketiga, jangan lupa buku tulis serta pensil. Dan yang terakhir, pensil gambar atau krayon. Baiklah, untuk kegiatan hari ini apa saja ya? Yang pertama, kita akan belajar tentang makna dan pesan QS An-Nasr. Terus selanjutnya nanti kita akan belajar membaca dan menulis QS An-Nasr. Dan yang terakhir kita akan belajar menghafal Quran surat An-Nasr. Untuk mengawali pelajaran hari ini, kita nyanyi sama-sama dulu yuk. Nah, di sini ada judulnya Sebelum Baca Al-Quran. Jadi ini nada lagunya sebelum kita makan. Nah, sekarang ikuti sama-sama ya. Sekarang ibu dulu, nanti kalian boleh bisa mengikuti. Sebelum baca Al-Quran membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Nah, itu nyanyiannya, kalian nanti boleh mengikutinya ya. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, diharapkan harus membaca apa dulu? Membaca basmalah terlebih dahulu. Baiklah anak-anakku semua. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang akan Ibu bahas hari ini, yaitu tentang surat An-Nasr. Oke, ada yang tahu arti surat An-Nasr itu apa? Oke, surat An-Nasr itu merupakan surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Nah, An-Nasr ini artinya pertolongan, karena surat ini membicarakan pertolongan Allah. Nah, nama tersebut diambil dari ayat pertama surat An-Nasr. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kalian boleh menyimak video yang nanti akan Ibu tayangkan ya. Yang mana video tersebut nanti akan menceritakan tentang asbabun nuzul dari surat An-Nasr itu apa. Awal bulan Zulqa'dah, tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut.
para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diunus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaibiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaibiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakr, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakr bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaibiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakr juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaibiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaibiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakr melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaibiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Didera putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yaum, Yaum Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah penaklukan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan.
Sebetulnya apa ya pesan atau kandungan dari surat An-Nasr sendiri itu? Pertama, pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Nah, artinya di sini kabar gembira bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah. Nah, dalam hal ini juga kemenangan yang dimaksud adalah pembebasan kota Mekah yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Fathu Mekah. Oke, selanjutnya pesannya yaitu di dalamnya itu ada perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Nah, di sini maksudnya bahwa berisi kabar gembira bahwa akan banyak manusia yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, kejadian ini benar terjadi loh setelah peristiwa Fathu Mekah. Adanya surat An-Nasr ini juga menjadi pembuktian bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar untuk dijadikan pedoman. Nah, jangan lupa juga di sini dalam pesan surat An-Nasr ini bahwa kita itu dianjurkan untuk selalu bertobat kepada Allah. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak akan luput dari yang namanya kesalahan. Selanjutnya kita akan mempelajari cara membaca surat An-Nasr. Nah, tapi sebelumnya nih perhatikan. Nah, berikut ini di sini ada potongan ayat Al-Qur'an dari beberapa surat pendek. Nah, di sini yang termasuk ke dalam surat An-Nasr itu yang mana? Ya, nanti kalian boleh mendiskusikannya dengan kelompoknya ya. Nah, setelah nanti kalian mendiskusikannya, nah selanjutnya coba lihat di sini. Kalian amati gambar di sini. Nah, di sini ada gambar sedang apa ya? Nah, di sini ada seorang guru, bapak guru yang sedang menjelaskan cara membaca surat An-Nasr. Ya, oke, nanti ibu pun akan menayangkan video ya cara membaca surat An-Nasr. Nah, tapi sebelumnya ibu juga akan membimbing kalian terlebih dahulu cara membaca surat An-Nasr itu bagaimana. Kita harus memperhatikan tajwidnya, makhorijul hurufnya pun harus diperhatikan. Kita sama-sama membaca surat An-Nasr dari ayat pertama. Ayat pertama kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, di sana perhatikan panjang bacaan tersebut. Pada kata idza di sana panjangnya 2 harokat. Terus pada kata ja, nah di sana itu ada 5 harokat atau 5 ketukan. Itu ayat pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke, itu bunyi ayat kedua. Perhatikan pada kata ro'ai. Oke, di sana huruf ai nggak boleh terdengar ai. Terus pada kata yadkhuluna kho di sana keluarnya dari pangkat tenggorokan. Membacanya yadkhuluna bukan yadkhuluna. Oke. Terus selanjutnya kita pelajari di ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Oke, di sini ada tasydid ya. Nah, di sini dibacanya ditekan, ada dalam arti tidak ditahan. Nah, dari ketiga ayat tersebut nanti kalian pelajari lagi cara membacanya dan lebih jelasnya ibu akan mengulang-ulangnya. Untuk bacaan surat An-Nasr tersebut ibu nanti akan menayangkan video bacaan surat An-Nasr-nya. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, di sini ada tugas ya. Nanti kalian boleh bergantian dengan temannya untuk membacakan surat An-Nasr tersebut. Nah, ini tugasnya. Oke, terus selanjutnya ada tugas lagi. Nah, ini di sini nanti kegiatan bersama orang tuanya boleh dikerjakan nanti di rumah.
Baiklah, sekarang kita akan mencoba belajar tentang menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Oke, perhatikan nih gambar di sini. Di sini ada gambar seorang anak yang sedang menulis salah satu ayat surat An-Nasr di papan tulis. Nih, apakah kalian sudah bisa menuliskan surat An-Nasr? Nah, ternyata ada langkah-langkahnya ya untuk bisa menulis Arab tentunya. Nanti ibu akan menayangkan cara menulis surat An-Nasr itu bagaimana. Yang pertama tentunya kalian itu harus mencermati cara menulis penggalan surat An-Nasr termasuk huruf-hurufnya. Baiklah, nah ini tugas-tugasnya. Kalau kalian memang sudah merasa sudah bisa menulis surat An-Nasr, nanti kalian bisa menceklisnya di sini. Dan tugas selanjutnya di sini juga kalian nanti menyalin surat An-Nasr ya di buku gambarnya. Nah, nanti kalian bisa menggunakan pensil warna atau spidol krayon yang sudah kalian bawa sebelumnya dari rumah. Oke, selanjutnya materinya yaitu tentang menghafal surat An-Nasr. Oke, surat An-Nasr ini dapat kita gunakan dalam bacaan sholat ya. Nah, kalian bisa membacanya setelah membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana nih cara menghafalkannya? Oke, caranya mudah ya, yaitu kalian bisa menghafalkannya secara berulang-ulang, ayat per ayat hingga hafal, atau mendengarkan pelafalan temanmu juga. Nah, seperti yang sudah tadi ibu contohkan ya. Nah, nanti ibu akan tayangkan lagi nih cara membaca surat An-Nasr yang benar itu seperti apa. Jangan lupa harus diperhatikan tajwidnya, perhatikan juga makhorijul hurufnya. Untuk tugasnya nanti seperti biasa kayak tadi. Kalau tadi kan kalian kalau sudah menulis surat An-Nasr, kalau dirasa memang sudah dilaksanakan, silahkan kalian checklist ya. Nah, kalau di sini kalian apabila sudah hafal surat An-Nasr, boleh menceklisnya di kata iya. Dan selanjutnya ini kegiatan bersama orang tua nanti di rumah bisa dikerjakan di rumahnya. Oke, sekian yang bisa ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi semua. Salam sehat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.